Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membaca news NFP. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai, sehingga sahabat trader Forex Club Indonesia semua dapat menentukan sebuah keputusan akan beli US dollar ataupun jual US dollar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca news NFP ini, perlu kami ingatkan kepada trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat trader Forex Club di Indonesia semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara membaca news NFP. News NFP ini merupakan salah satu data ekonomi yang menjadi perhatian para pelaku pasar, di mana ini dirilis setiap 1 bulan sekali pada hari Jumat di awal bulan. Kita akan lihat dulu data ekonominya. Kita buka website XM. Kita buka kalender ekonomi. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini ya. Silakan di copy, kemudian silakan di paste di browser teman-teman. Kemudian setelah teman-teman buka website XM, klik bagian menu riset dan edukasi, buka di bagian kalender ekonomi. Kita akan lihat terlebih dahulu news NFP-nya ini dirilis 30 menit yang lalu. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita lakukan setting terlebih dahulu, klik bagian menu filter. Kemudian di sini kita hapus terlebih dahulu, kita uncheck list. Kemudian di sini kita pilih Amerika Serikat. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kategorinya di sini kita pilih semua saja. Kemudian yang ini kita checklist semuanya. Kemudian klik berlakukan. Setelah kita setting, kita pilih Amerika Serikat. Kita setting waktunya. Karena kita ada di Indonesia, kita pilih +7 Jakarta. Klik bagian menu waktu yang ini. Oke. Ini +7 Jakarta. Kita pilih news hari ini. Ini dirilis jam 19.30 untuk news NFP. Kalau teman-teman buka di website Forex Factory itu hanya ada 3. Yang pertama rata-rata upah bulan ke bulan, kemudian news NFP dan juga tingkat pengangguran. Sedangkan di website XM ini teman-teman akan mendapatkan lebih banyak data. Yang pertama untuk rata-rata upah dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan, sebelumnya 5,2%, saat ini 5,6%. Kemudian untuk rata-rata upah bulanan ini mengalami kenaikan 0,4%. Untuk data upah mengalami peningkatan, baik itu dari tahun ke tahun ataupun dari bulan ke bulan. Sedangkan untuk news NFP sendiri ini, sektor ketenagakerjaan dirilis lebih rendah daripada perkiraan, di mana apabila nilai aktualnya lebih kecil dari perkiraan, maka ini akan menyebabkan mata uang US dollar melemah. Untuk membaca news NFP yang ini sektor ketenagakerjaan untuk bulan Maret ini hanya terdapat sekitar 431.000 pekerja. Perkiraannya 490.000, nah ini dirilis lebih rendah. Kemudian untuk tingkat penganggurannya sendiri ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya 3,8%,
saat ini turun menjadi 3,6%. Kalau teman-teman lihat berdasarkan news NFP, maka ini dolar Amerika Serikat melemah. Karena aktualnya lebih kecil dari perkiraan. Aktualnya 431.000, sedangkan perkiraannya ini masih lebih besar, 490.000. Nah, dua yang atas ini perlu juga teman-teman perhatikan di mana tingkat pendapatannya ini naik, baik itu dari tahun ke tahun ataupun bulan ke bulan, dan juga tingkat penganggurannya turun dari 3,8% ke 3,6%. So, jika teman-teman tadi trading di pair mata uang USD JPY, di bagian komunitas sebenarnya telah kami informasikan bahwa tren jangka panjangnya akan naik. Tadi sempat mengalami koreksi karena news NFP dirilis lebih rendah dari proyeksi. Kemudian sekarang mulai mengalami kenaikan, mulai kembali ke tren awal karena memang daripada dua data, pendapatan dan tingkat penganggurannya ini cukup baik terhadap pergerakan mata uang US dollar. Oke. So, teman-teman bisa gunakan website XM untuk melihat data-data ekonomi yang akan dirilis. Kemudian teman-teman juga bisa baca berita yang masuk di sebelah sini. Ini 1 jam yang lalu setelah news NFP ini dirilis. Oke. Sektor tenaga kerja solid, kemudian tingkat pengangguran turun 3,6%. Kalau kita baca di sini, investor dan para pelaku pasar sekarang nanti di tanggal 12 April untuk rilis data IHK ataupun CPI. Jika data CPI nanti dirilis naik, maka ini akan membuat mata uang US dollar akan kembali menguat karena memang berhubungan dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk. Sektor tenaga kerjanya solid, tingkat pendapatannya naik, baik itu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kemudian tingkat penganggurannya turun. Kemudian nanti kita lihat di tanggal 12 April apakah CPI-nya akan naik. Kalau CPI-nya naik, maka kita akan tunggu nanti di FOMC tanggal 3-4 Mei. The Fed akan mengeluarkan kebijakan moneter terbarunya dan tentu kita akan sudah dapat menganalisis bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga kembali. Karena sektor tenaga kerjanya solid dan inflasinya terus mengalami kenaikan. Oke, teman-teman bisa baca reviewnya di sini untuk sektor tenaga kerja. Di sini para pelaku pasar akan menanti rilisnya data CPI di tanggal 12 April, kemudian menunggu keputusan moneter The Fed tanggal 3-4 Mei. Jelas ya sahabat trader Forex lebih Indonesia semuanya, bagaimana cara analisa ataupun cara membaca news NFP ini. Jadi di waktu yang bersamaan itu kan ada 3 news yang dirilis, pendapatan, ketenaga kerjaan, dan juga tingkat pengangguran. Nah, teman-teman harus dapat membaca 3 news ini. Semoga sekarang teman-teman sudah tidak bingung lagi bagaimana cara membaca news NFP. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental Forex. Teman-teman bisa belajar panduan analisa fundamental di playlist tersebut. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.